Pagi itu, Bu Rini sedang menyiapkan sarapan. Aroma nasi gorengnya semerbak memenuhi dapur. Tapi ada yang berbeda hari ini. Biasanya, Arga, anak semata wayangnya yang berusia 6 tahun, akan duduk di meja makan sambil bercerita tentang mimpinya semalam. Tapi kini, Arga malah duduk di sudut sofa. Matanya terpaku pada layar tablet berwarna biru. Jari-jarinya gesit menekan-nekan layar. Awalnya, Bu Rini berpikir, gak apa-apa cuma 10 menit kok. Tapi lama-lama 10 menit jadi 30 menit. 1 jam, 2 jam. Arga jadi sulit makan, susah tidur, dan mulai marah kalau tabletnya disita. Menurut American Academy of Pediatrics, anak usia di bawah 6 tahun sebaiknya tidak terpapar layar lebih dari 1 jam per hari. Tapi sayangnya, di Indonesia durasi rata-rata anak menatap gadget bisa mencapai 4 hingga 5 jam dalam sehari. Setiap kali Arga memenangkan game atau menonton video yang seru di YouTube Kids, tubuhnya melepaskan dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang dan puas. Tapi ini bukan cuma soal rasa senang biasa. Dopamin ini diproduksi di bagian otak yang disebut nucleus accumbens, pusat dari sistem reward. Fungsi dopamin ibarat alat internal yang bilang, ini enak loh, lakuin lagi yuk. Tapi semakin sering otak Arga terpapar hal-hal yang memicu dopamin secara cepat dan instan, kayak video lucu, animasi warna-warni, atau game interaktif, maka sistem rewardnya jadi overstimulasi. Bayangkan kamu makan coklat, awalnya 1 potong udah nikmat. Tapi kalau tiap hari makan sebungkus, lidahmu jadi kebal. Otak pun begitu. Lama-lama, otak Arga butuh rangsangan lebih banyak untuk merasa senang yang sama. Akibatnya, ia jadi gampang bosan sama aktivitas sederhana kayak mewarnai dan membaca buku. Cenderung seeking pleasure dari hal yang instan. Dan jadi susah mengatur emosi kalau nggak langsung dapat apa yang dia mau. Sambungan antar neuron atau disebut sinaps pada masa kanak-kanak masih sangat aktif membentuk koneksi, ibarat jalan setapak di otak. Semakin sering dilewati, semakin kuat jalurnya. Nah, ketika yang sering dilewati itu jalur untuk hiburan instan dan gadget, otak Arga secara tidak sadar mulai membangun kebiasaan mental mencari stimulasi cepat dan menghindari proses yang pelan tapi penting, seperti belajar dan fokus. Dan ini gak cuma soal dopamin loh, gadget juga memengaruhi korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur fokus, pengendalian diri, dan kemampuan membuat keputusan. Kalau terlalu sering diberi stimulasi cepat tanpa jeda, bagian ini tidak berkembang optimal. Hasilnya, anak bisa lebih impulsif, sulit konsentrasi, dan gampang tantrum. Tapi jangan panik dulu ya bestie. Otak anak itu masih sangat plastis, artinya bisa dibentuk ulang lewat kebiasaan yang konsisten dan sehat. Dengan stimulasi yang tepat, permainan imajinatif, interaksi sosial, waktu outdoor, dan bonding bareng keluarga, otak anak bisa kembali menyeimbangkan sistemnya. Di sekolah, guru TK Arga mulai khawatir Arga jarang menyapa teman, enggan berbagi mainan, dan cenderung menangis kalau kalah main. Dunia digitalnya memberinya kontrol total, tapi dunia nyata tidak seperti itu. Penelitian dari University of Alberta menemukan bahwa anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget memiliki resiko 2 kali lebih besar mengalami gangguan emosi dan interaksi sosial. Akhirnya, Bu Rini memutuskan untuk pelan-pelan mengubah rutinitas. Ia mulai dengan hal kecil, yakni membacakan buku sebelum tidur, mengajak Arga menyiram tanaman, dan paling penting, ikut bermain bersamanya. Main yuk kak, mama bikin tenda dari selimut. Kita jadi penjelajah hutan.
Awalnya agak ogah-ogahan, tapi perlahan matanya kembali bersinar. Ia tertawa lagi. Ia menggambar monster dari imajinasinya, dan ia mulai mengajak mama buat main petak umpet. Anak-anak itu seperti sponge. Mereka menyerap apa yang ada di sekitarnya, termasuk layar yang terus menyala. Tapi mereka juga bisa tumbuh luar biasa kalau kita berikan waktu, perhatian, dan sedikit imajinasi. Gadget bukan musuh, tapi tanpa batasan, ia bisa menghapus keajaiban masa kecil. Yuk dampingi anak mengenal dunia nyata, karena dunia mereka terlalu berharga untuk diganti dengan layar kaca.